Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun. Saya dari Prodi PGSD kelas 2C. NPM 20140117. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembelajaran penilaian dalam pembelajaran IPS SD. Pengertian pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara holistik yang meliputi kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik selama pembelajaran berlangsung atau penilaian proses maupun setelah pembelajaran berakhir atau penilaian hasil belajar. Pelaksanaan penilaian kelas sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian oleh pendidik, yaitu bentuk penilaian terhadap hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik. Yang kedua yaitu penilaian autentik, yaitu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu penilaian diri, yaitu penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif. Dan yang keempat yaitu penilaian berbasis portofolio, yaitu penilaian yang dilaksanakan peserta didik untuk menilai keseluruhan proses belajar. Fungsi penilaian pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu alat untuk mengetahui tercapainya tindakan tujuan instruksional. Yang kedua yaitu umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar mahasiswa, strategi mengajar dosen, dan lain-lain. Dan yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar mahasiswa kepada orang tuanya. Penilaian berfungsi selektif. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk memilih siswa yang diterima di sekolah tertentu. Yang kedua, untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelasnya atau kelas berikutnya. Dan yang ketiga, untuk memilih siswa yang seharusnya dapat mendapatkan beasiswa. Dan yang keempat, untuk memilih siswa yang sudah berhak untuk meninggalkan sekolah. Yang kedua yaitu penilaian berfungsi diagnostik. Dengan mengadakan penilaian, guru dapat melakukan diagnosis pada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya, sehingga dapat dilakukan sebab-sebab kelemahan dan cara untuk mengatasinya. Yang ketiga yaitu penilaian bersifat sebagai penempatan. Dalam menentukan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan kelompok dapat dilakukan penilaian. Yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsinya yaitu untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Sebagai contoh adalah raport di setiap semester sekolah tingkat dasar dan menengah dapat dipakai untuk mengetahui
apakah program pendidikan yang diterapkan berhasil atau tidak pada siswa tersebut. Implikasi penilaian pembelajaran IPS. Yang dimaksud dengan penilaian implikasi, penilaian pembelajaran IPS adalah cara yang digunakan dalam menentukan derajat keberhasilan hasil dalam pembelajaran sehingga kedudukan siswa-siswi dapat diketahui. Langkah yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan proses penilaian pembelajaran IPS yaitu pertama yaitu merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan pengajaran. Kedua, kembali mengkaji materi pembelajaran berdasarkan kurikulum dan silabus mata pelajaran. Yang ketiga, menyusun alat-alat penilaian pembelajaran IPS, baik tes maupun non-tes yang cocok digunakan dalam menilai jenis-jenis tingkah laku yang tergambar dalam tujuan pengajaran. Yang keempat yaitu menggunakan hasil-hasil penilaian pembelajaran IPS sesuai dengan tujuan penilaian pembelajaran tersebut, yaitu untuk kepentingan mendeskripsikan kemampuan siswa. Prinsip-prinsip penilaian pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu valid. Penilaian valid berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi, sehingga penilaian tersebut menghasilkan informasi yang akurat tentang aktivitas belajar. Yang kedua yaitu objektif. Penilaian yang bersifat objektif tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu adil. Adil, peserta didik berhak memperoleh nilai secara adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, fisik, dan juga gender. Yang keempat yaitu terbuka. Penilaian harus bersifat transparan terhadap pihak yang terkait harus tahu bagaimana pelaksanaan penilaian tersebut. Yang kelima yaitu bermakna. Penilaian hasil belajar peserta didik mempunyai arti, makna, dan manfaat yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak lain, terutama pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Yang keenam yaitu mendidik. Penilaian hasil belajar harus dapat mendorong dan membina peserta didik maupun pendidik untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan cara memperbaiki kualitas belajar mengajar. Yang ketujuh yaitu menyeluruh. Penilaian diambil dengan mencakup seluruh aspek kompetensi dasar peserta didik dan menggunakan berbagai teknik dan penilaian yang sesuai, termasuk mengumpulkan berbagai bukti aktivitas belajar peserta didik. Dan yang kedelapan yaitu berkesinambungan. Pelaksanaan hasil belajar dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang pengembangan belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu akuntabel.
penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Menurut Purwanto, ada 5 prinsip penilaian, yaitu yang pertama, penilaian keobjektifan, yang kedua, penilaian prinsip keadilan, yang ketiga, prinsip keberlanjutan, yang keempat, prinsip keseluruhan, dan yang terakhir yaitu prinsip kependidikan. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.